Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Stephen mengamati gambar itu dan mengingatnya lagi. Setelah dirinya melihat dua buah anting yang tergantung di telinga suster itu. Dua buah anting berbentuk bulat, yang sama persis dengan yang dilihatnya tempo lalu. Namun, ia tak tahu siapakah dua lelaki yang bersama perempuan dalam sketsa itu. Makanya dirinya mengarahkan kertas itu kepada Clara. Dan siapa tahu saja temannya itu memang mengetahui tentang sesuatu. Karena pada saat peristiwa itu terjadi, gadis itu sempat berpapasan dengannya waktu dirinya membawa tubuh wanita yang tengah hamil itu untuk segera ditindaklanjuti. "Bagaimana? Kamu kenal gak dengan wajah itu?" tanyanya dengan perempuan yang berdiri di sebelahnya itu. "Aku sih gak tahu siapa mereka, tapi..." Kening Clara mengerut. Dirinya mencoba untuk mengamati lagi satu persatu wajah yang ada di sketsa itu. "Tapi apa, Ra? Apa kamu tahu sesuatu?" ucap Stephen yang semakin penasaran. "Pria yang ada di gambar ini, sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku lupa di mana," tuturnya sembari menggaruk kepalanya. "Coba deh kamu ingat-ingat lagi. Ini penting, Ra, menyangkut janin ibu itu, juga yang tiba-tiba hilang dari perutnya," ujar Stephen yang nampak mendesak gadis itu untuk segera memberikan pernyataan yang jelas, supaya pihak yang berwajib bisa secepatnya menangkap pelaku kejahatan tersebut. "Tahu aku benar-benar lupa. Tapi anting yang dipakai wanita ini, sepertinya aku juga pernah melihatnya sebelumnya," ungkap Clara. Saat dirinya hampir saja menyerah untuk mengenali beberapa wajah dalam sketsa itu, tiba-tiba saja matanya menangkap satu benda yang menurutnya sudah tidak asing lagi. Tapi semua orang kan bisa saja memiliki anting yang sama seperti yang ada di gambar ini kan?" Celetuknya lagi. Stephen lalu menepuk jidatnya. Dirinya merasa gemas setelah mendengar pernyataan dari mulut gadis itu. "Jadi sebenarnya, kamu kenal gak wajah yang ada di sketsa ini?" tanya Stephen yang nampak sudah gregetan padanya. Oke, aku memang gak tahu siapa mereka, tapi anting yang dipakai wanita ini, yang ada di gambar ini, sama persis dengan anting yang biasanya dipakai oleh mamaku. Kata-kata terakhir yang diucapkan Clara membuat semua orang yang ada di ruangan itu beralih memandangnya dengan tatapan sinis. Begitupun Stephen, yang nampak tercengang setelah mendengarkan penuturan dari temannya itu. Apa mungkin Tante Eva juga yang telah menculik ibu ini? Tapi untuk apa? Apa maksud dan tujuannya sebenarnya? Lelaki itu mulai berpikiran dengan ucapan Clara. "Jadi bagaimana? Tidak ada yang kenal dengan wajah yang ada di sketsa ini?" tanya kepala kepolisian itu kepada mereka semua. Semuanya menggeleng, terkecuali Stephen. Dirinya masih menatap dalam pada lukisan sketsa yang ada di genggamannya itu. Jika Clara mengatakan bahwa anting yang ada di gambar ini mirip dengan anting mamanya, lantas apakah mungkin semua ini bagian dari rencana Tante Eva? Batinnya. Agaknya lelaki itu masih mencurigai orang yang sama, yaitu mama dari teman masa kecilnya itu. Namun dirinya belum sepenuhnya yakin, karena bukti yang ada saat ini masih belum kuat untuk membuktikan bahwa dalang dibalik penculikan tersebut memanglah orang terdekatnya sendiri. Mata gadis itu melirik ke arahnya.
Dirinya melihat bahwa ada perasaan curiga yang menyelinap di lubuk hatinya tentang siapakah gerangan wanita yang ada di lukisan itu. Apa Stefan menyangka bahwa semua ini adalah ulah mama? Otaknya bertanya-tanya. Tolong temukan bayi saya mohon. Tiba-tiba wanita yang menjadi topik pembahasan mereka mulai angkat bicara dengan setengah sesenggukan dan mengatupkan tangannya. Kini semua yang ada di ruangan itu beralih menatapnya. Terlihat sekali dalam dirinya masih ada raut sedih bercampur sakit yang ia rasakan. Apalagi yang dikandungnya itu adalah merupakan anak pertama mereka. Penantian panjangnya yang hampir 10 tahun lamanya baru diwujudkan oleh Yang Maha Kuasa. Namun, belum sempat dirinya mendengar tangisan bayinya. Kini ia harus menelan kepahitan karena harus terpisah dengan darah dagingnya sendiri. Bagaimana reaksinya jika wanita itu tahu bahwa bayinya itu sudah dijadikan tumbal untuk menyempurnakan ilmu pesugihan yang dianut oleh si penculik? Mungkin sudah tidak ada harapan lagi baginya untuk hidup. Stefan lalu menghampiri pasangan suami istri itu. Matanya berkaca-kaca, tak tega melihat keadaan wanita itu yang badannya nampak kurus dan kering karena terus-terusan terbayang dengan kejadian yang dialaminya tempo lalu. Saya berjanji kepada bapak dan juga ibu bahwa saya akan turut serta untuk menemukan keberadaan bayi kalian dan menangkap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ungkapnya sembari menyatukan tangannya dengan tangan pasangan itu. Janji yang telah ia ucapkan itu malah akan bawanya pada satu persatu misteri yang belum terpecahkan. Dirinya mengembalikan sketsa itu kepada para petugas berseragam sembari menggelengkan kepalanya. Maaf Pak, untuk saat ini kami semua tidak ada yang mengenal wajah dalam gambar itu. Tapi saya sangat mohon sekali kepada para anggota Bapak untuk membantu menemukan 2 orang lelaki yang ada dalam lukisan itu. Mungkin 2 lelaki itu merupakan anak buahnya, tutur Stefan. Akan kami usahakan. Terima kasih untuk waktu dan juga partisipasinya, ujar HKBP Agus Sumanto kepada mereka semua. Pria itu lalu menjabat tangan Stefan sebagai bentuk perwakilan dari mereka semua yang turut ambil alih dalam masalah yang saat ini tengah mereka selidiki. Setelah selesai memberi keterangan, semuanya kemudian keluar dari ruangan itu menuju teras depan polsek tersebut. Terima kasih banyak untuk bantuan dokter dan juga para rekannya. Saya sangat bersyukur sekali karena masih ada orang yang peduli dengan keadaan yang kami alami sekarang ini, ucap suami dari wanita itu yang mengatupkan tangannya kepada Stefan dan juga Clara sebagai tanda ucapan terima kasih dari mereka berdua. Jangan bilang seperti itu Pak. Sudah tugas seorang muslim untuk selalu tolong-menolong, sahut Stefan. Ia menurunkan kembali tangan pria itu. Baiklah Pak, saya beserta teman saya mau izin dulu untuk pamit. Jika ada apa-apa dengan istrinya, Bapak bisa langsung hubungi saya ya, ucap Stefan sembari memberikan 1 buah identitas pengenal dirinya itu padanya. Di situ juga sudah tercantum nama, alamat serta nomor yang bisa dihubungi. Terima kasih Dok, balasnya. Setelahnya mereka semua bergegas untuk menuju kendaraannya masing-masing. Pasangan suami istri itu datang dengan menggunakan motor karena jarak tempuh kantor kepolisian dengan rumahnya dibilang tidak terlalu jauh. Mungkin hanya memakan waktu 20 menitan. Setelah sampai jalan raya, Stefan dan lelaki itu melambaikan tangan karena 2 kendaraan itu akan melaju ke arah yang berlawanan. Mobil yang ditumpangi Stefan berbalik belok ke arah kiri, sedangkan kendaraan roda 2 yang ditumpangi pasangan itu melaju ke arah kanan. Dalam perjalanan, tak sengaja mata Stefan memandang ke arah kaca spionnya dan melihat Zara sudah terbangun. Anak itu nampak memandangi orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi seorang ibu yang saat ini tengah memangkunya. Cahayu, udah bangun toh, seru perempuan itu. Lalu mata Zara kembali melirik pria tua yang ada di sebelahnya. Setelah saling pandang,
Dua orang yang memiliki kemampuan indera keenam itu kembali tersenyum. Lelaki yang tengah mengemudi itu memutar arahnya ke arah rumah Clara. Dirinya seakan masih penasaran dengan ucapan temannya pada saat berada di kantor polisi tadi. Dan untuk menepis rasa penasaran yang membelit hatinya itu, ia pun memutuskan untuk memastikannya sendiri. Apakah Tante Eva memang ada keterlibatannya dengan kasus yang saat ini tengah diselidikinya bersama pihak kepolisian? Hal ini juga merupakan kesempatan baginya untuk langsung menanyakan kepada mama dari temannya itu, perihal kekasihnya yang tiba-tiba disembunyikan dalam biliknya. Jika memang semua peristiwa itu ada kaitannya dengannya, maka mau tak mau Stephen harus mengambil tindakan lebih lanjut. Tak peduli walaupun wanita itu adalah orang tua dari sahabatnya sendiri, kesalahan tetap kesalahan. Hukum tak bertuai di negara ini masih berjalan. Siapapun pelakunya, maka akan dipastikan ia akan menerima hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Entah itu penjara seumur hidup, hukuman gantung, ataukah tembak mati, semuanya sudah tertulis di garis nasib. Pria tua yang duduk di belakangnya agaknya sudah mengetahui maksud dan tujuan Stephen yang membawa kendaraan itu ke lain arah. Beliau juga tidak ada niat untuk mencegahnya, karena menurutnya langkah yang diambil Stephen sudah benar. Dan saat ini posisinya sudah berada separuh jalan dari niat yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Hati-hati, Le. Jangan ngebut. Ujar Eyang Rekso yang mengingatkannya agar terus waspada saat berada di jalanan. Stephen tahu, Eyang. Terima kasih sudah mengingatkan. Sahutnya sembari tersenyum memandang beliau dengan menggunakan kaca spion yang ada di depannya. Loh Steph, ini arah menuju rumahku kan? Ngapain kita kesini? Tanya Clara yang nampak heran, karena matanya dengan tak sengaja melihat patokan nama jalan yang biasanya ia lewati. Nanti kamu juga pasti tahu kok. Ini demi kebaikan bersama, ucap lelaki itu tanpa menoleh ke arahnya. Gadis itu nampak berpikir keras. Apa Stephen masih kepikiran ya dengan kata-kataku tadi? Rupanya dugaan Clara sangat kuat. Tanpa harus menjelaskan lagi, otaknya tiba-tiba saja mengantarkannya ke arah yang sama. Apa mungkin mamaku yang melakukan semua ini? Tapi untuk apa dan mengapa? Jika memang benar, nggak tahu lagi sih harus bagaimana. Sulit dipercaya rasanya, ungkapnya dalam hati. Matanya setengah berkaca-kaca memikirkan bagaimana jika pelakunya memang betul mamanya. Dua orang anak buah Eva datang lewat pintu belakang hendak memberikan titipan dari dukun langganannya. Dilihatnya, pintu belakang masih dalam keadaan terkunci. Mereka lalu memutar berjalan ke arah samping untuk sampai ke pintu utama. Digedor-gedornya rumah gedong itu. Namun di dalam sana masih nampak sepi, tanpa adanya suara sautan yang terdengar. Seorang temannya dengan tak sengaja menyandarkan tubuh kekarnya pada daun pintu. Alhasil pintu itu terbuka dan tubuhnya itu hampir saja terjatuh. Pintunya tidak dikunci, bro, ucapnya. Mungkin bos lupa menguncinya. Buruan masuk sebelum ada yang lihat nanti. Tanpa permisi, mereka menyelonong masuk begitu saja. Namun saat kaki mereka melangkah melewati satu bilik yang tertutup, tiba-tiba saja tercium bau busuk dari kamar itu yang sungguh menyengat. Wah, bau apa ini? Seperti bau bangkai. Busuk sekali, ujar lelaki itu sembari menutup indera penciuman mereka. Kayaknya berasal dari kamar ini deh, sahut temannya itu. Tapi bukankah ini kamarnya bos besar? Mereka semua saling pandang sebelum memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Tidak dikunci, celetuknya. Baunya semakin menyengat saat ruangan itu sudah dibuka. Nampak ribuan belatung tengah merayap di lantai dan dinding kamar tersebut.
Lihat! Siapa yang tergeletak bersimbah darah di sana? Teriak temannya yang kala itu melihat sesuatu yang nampak mengerikan di samping ranjang tempat tidur. Dua orang yang diduga anak buah dari Eva itu langsung saja menghampiri songgok tubuh yang sudah dikerubungi ribuan belatung tersebut. Bau busuk semakin menyengat hidung, sehingga membuat mereka ingin sekali mengeluarkan semua isi dari perutnya. Tak kuat dengan bau bangkai itu, salah satu dari mereka memuntahkan cairan kental tepat pada tubuh busuk itu. Aku tak tahan. Lebih baik kita keluar dari tempat ini, ucapnya setelah perutnya merasa lega. Kini pemuda itu sudah berada di ujung pintu sembari tangannya terus melambai kepada satu kawannya lagi, yang kala itu tengah menutupi hidungnya menggunakan tangannya, dan masih tetap pada posisi memandangi satu tubuh yang nampak ia kenali. Bodoh, ayo! Buat apa kau berlama-lama di sana? Apa perutmu itu tidak merasa mual? Teriak temannya dari luar ruangan. Ia tak mengerti mengapa kawannya itu masih tak berkutik dari tempat itu. Kemarilah sebentar. Ada yang aneh dengan mayat ini. Akhirnya lelaki yang dia mematung itu pun bicara. Dirinya melambai kepada temannya itu untuk masuk kembali ke dalam bilik tersebut. Agaknya ada yang hendak ia bicarakan mengenai songgok tubuh yang sudah membusuk itu. Apa? Mengapa kau memanggilku lagi? Cepatlah, aku sudah tak tahan ini. Rasa-rasanya perutnya seperti tengah diaduk-aduk jika berlama-lama berada di dalam ruangan tersebut. Lelaki berbadan tegap itu mengambil sari kain. Lalu dirinya nampak mengambil sebuah korek api di dalam saku celananya, yang kemudian api tersulut pada kain itu. Alih-alih dirinya memicingkan kain itu supaya belatung yang sudah mengerumuni jasad itu bisa dihilangkan sementara, supaya mereka bisa melihat wajah dari mayat yang sudah membusuk itu. Apa yang kau lakukan? Sudahlah, biar saja. Tinggalkan mayat ini di sini. Tidak ada gunanya juga, ucap kawannya yang dari tadi mengomel karena tak betah dengan bau busuknya. Lihatlah. Bukankah dia... Mereka terkejut setelah mengetahui wajah dari jasad itu. Dia bos kita, bro. Serem. Lihat aja dadanya. Bisa bolong gitu ya. Celetuknya. Dirinya merasa bergidik ngeri, sembari terus menutup indera penciumannya menggunakan baju yang dipakainya itu. Mungkin inilah yang dinamakan karma. Bukankah bos kita selama ini telah melakukan pesugihan? Dan kita pun juga ikut andil menikmati bayaran yang kita dapatkan, ujarnya. Ia nampak beralih duduk di ranjang itu, seakan terpampang rasa penyesalan pada raut wajahnya itu. Aku jadi teringat pas terakhir kali kita menculik seorang wanita hamil di rumah sakit itu, timpalnya lagi. Temannya lalu menghampirinya. Ia mengusap punggung lelaki itu. Ya, mau bagaimana lagi? Semua juga sudah terlanjur kita lakukan. Lagi pula cari kerjaan yang halal sekarang susahnya minta ampun, ungkapnya. Lebih baik kita segera pergi dari sini sebelum warga yang lain menuduh kita sebagai pelakunya. Ia menarik tangan temannya, bergegas untuk mengajaknya keluar dari sana. Saat hampir sampai di ambang pintu, tapi mayat itu... Matanya masih fokus pada jasad busuk yang ada di dalam sana, seakan tidak menggagas omongan temannya. Dirinya tetap menyeretnya untuk keluar dari ruangan itu, sebelum kehadiran mereka di sana dicurigai oleh warga sekitar. Tak mau ambil pusing dengan dosa yang diperbuatnya selama menjadi anak buah Eva. Setelah ini, dua lelaki itu memutuskan untuk kembali pulang ke desa dan berkumpul bersama anak istrinya di sana. Juga menghindari sewaktu-waktu ada pihak kepolisian yang tiba-tiba saja menggerebek mereka. Saat mereka akan melangkah menuju pintu belakang untuk melarikan diri dari pintu depan, nampak segerombol orang baru saja masuk. Dan setelahnya matanya melihat satu gadis cantik yang tengah berdiri di antara beberapa orang itu.
Mereka nampak terkejut dan ketakutan. Itu Mbak Clara kan? Anak si bos? Serunya terbata-bata. Teman yang ada di depannya itu pun ikut menengok. Ia langsung menarik tangan kawannya dan mengajaknya untuk bersembunyi. Waduh, kok ya harus sekarang mereka datangnya? Bisa mampus kita kalau ketahuan. Celetuk lelaki berbadan tegap itu. Silakan masuk, Eyang, Bu. Inilah rumah Clara. Ucapnya kepada Eyang Rekso dan juga ibunya Agatha. Gadis itu lalu mempersilahkan mereka untuk duduk. Steph, tolong temani mereka dulu. Aku mau bikinkan minum. Sekalian kasih tahu Mama kalau ada tamu. Serunya lagi. Tiba-tiba Stephen mengadang langkahnya. Biar aku membantumu ya. Lagi pula kau pasti kerepotan kan? Apalagi pas di rumah sakit tadi. Kamu sudah mengambil alih semua pasienku. Tubuhmu itu pasti sangat capek. Entah mengapa teman masa kecilnya itu berucap demikian, membuat dirinya mengernyitkan dahi, seolah bingung melihat gelagatnya. Clara hanya menyahutinya dengan anggukan kepala. Kemudian mereka berdua berpamitan untuk pergi ke belakang sebentar. Zara yang sedari tadi berada di pangkuan Ibu Agatha. Kini dirinya memutuskan untuk turun dan memilih duduk sendiri. Mata gadis kecil itu nampak meneliti seluruh sudut ruangan rumah tersebut. Begitupun pada Yang Rekso, yang kala itu melakukan hal yang serupa. Setelahnya, Zara bangkit untuk segera berkeliling, melihat-lihat isi dari rumah megah itu. Dok, sini, duduk sama ibu aja. Panggil Ibu Agatha kepada Zara. Tangannya melambai ke arahnya, berniat untuk mengajaknya duduk bersamanya. Ia merasa tak enak jika membiarkan Zara menyelonong begitu saja, tanpa seizin yang punya rumah. Yang Rekso menepuk pundak anaknya. Sudah, biarkan saja. Lagi pula, anak itu dekat dengan mereka berdua. Jelas beliau. Wanita itu lalu mengangguk, kemudian membiarkan Zara, yang entah tak tahu kemana perginya sekarang. Tengah asik membantu Clara menyiapkan minuman di dapur. Mereka nampak mendengar sesuatu yang terjatuh, yang kemungkinan benda itu berada tak jauh dari tempat mereka berdiri. Suara apa itu? Mama! Teriak Clara, yang mengira bahwa mamanya sedang berada di sana. Rupanya, dua lelaki tadi tanpa sengaja telah menekan pintu yang ada di depannya itu terlalu dalam sebagai pegangan, sehingga membuat engsel pintu itu terjatuh dan mengeluarkan bunyi nyaring. Dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Bisa ketahuan kita sekarang. Bisiknya lirih, sembari tangannya menyendulkan kepala temannya itu. Dua lelaki itu nampak ketakutan setelah dengan tak sengaja telah membuat suara kegaduhan yang akan memancing mereka untuk datang memergokinya. Clara dan Stephen nampak saling pandang. Telinga mereka seperti menangkap suara seorang yang tengah berbisik di balik daun pintu belakang dapurnya. Shh, lihat itu. Stephen mengacungkan satu jarinya ke mulut, kemudian memberi kode kepada Clara dan lirikan mata yang mengarah kepada suatu benda yang nampak menyempil di balik pintu tersebut. Terlihat dengan jelas satu kaki yang memakai sepatu tengah bersembunyi di belakang pintu tersebut. Stephen bergerak cepat untuk mergoki siapakah gerangan orang misterius yang sudah beraninya masuk ke dalam rumah sahabatnya itu. Namun, Clara menarik lengannya, takut jika terjadi hal yang tak diinginkan lagi kepada pria yang sangat dicintainya itu. Sudah, tidak apa-apa. Percayalah padaku. Aku pasti akan baik-baik saja kok, ujarnya pada gadis itu. Setelah meyakinkan Clara, ia lantas melajukan niatnya untuk segera mergoki dan menangkap seorang yang bersembunyi di balik daun pintu tersebut. Stephen membanting pintu itu dengan kakinya. Nampaklah dua orang berjaket hitam dengan mengenakan topi memang tengah bersembunyi di sana. Hei, maling kau ya?
Secepat kilat dirinya mencincing kerah baju mereka, sebelum dua orang pria itu berusaha untuk meloloskan diri. Mendengar kegaduhan dari belakang, mereka yang tadinya sedang duduk-duduk di sofa kembali bangkit untuk menghampiri suara yang telah manggilnya itu. Begitupun Zara, yang kala itu mengurungkan niatnya untuk membuka salah satu ruangan tertutup di rumah megah itu. Setelah mereka sampai di sana, mereka menemukan Stefan tengah beradu mulut dengan dua orang pria asing yang diduga adalah maling. Namun, wajah dua lelaki itu membuat Clara teringat sesuatu. "Steph, bukankah sama persis dengan yang ada di sketsa itu?" paparnya. "Oh ya benar, cepat kamu hubungi Komandan Agus sekarang, Ra, supaya mereka berdua bisa segera diamankan," suruh Stefan padanya. Ampunilah kami yang disuruh oleh bos kami." Mereka nampak bersimpuh di kaki Stefan. Stefan lalu mengangkat dua wajah itu untuk bangkit. "Berdirilah dan katakan, siapakah gerangan orang yang sudah menyuruhmu?" sentaknya pada mereka. Tak langsung segera menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan Stefan. Jemari mereka malah menuju ke arah satu ruangan tertutup, yang manakala ruangan tersebut merupakan kamar Tante Eva. Kata yang terucap dari mulut dua lelaki itu mungkin agak terbata-bata, namun mata Zara tidak bisa dibohongi. Memang dari tadi ruangan misterius itu sudah mencuri perhatiannya di saat bocah itu melangkahkan kakinya ke rumah gedong tersebut. Mun dengan Eyang Rekso yang mempunyai pemikiran sepaham dengan gadis kecil itu. Tak berselang lama, Stefan menyuruh Clara untuk memberitahukan informasi tersebut kepada pihak berwajib. Rupanya dua mobil dinas Kapolsek Mangkualam telah sampai di olah TKP. AKBP Agus Sumanto bergerak cepat mengerahkan semua anak buahnya untuk meringkus dua penculik meresahkan itu. Beberapa senapan api yang tadinya terselip di pinggang mereka, kini benda itu teracung tepat di depan muka pelaku kejahatan tersebut. "Angkat tangan!" Sebuah ucapan lantang yang kemudian dilontarkan oleh kepala kepolisian terhadap para kriminal itu. Pria berseragam itu lantas memerintahkan para anggotanya untuk segera memborgol tangan mereka dan bawanya masuk ke dalam mobil. "Tunggu dulu, Pak." Namun saat mereka akan bawa penjahat itu keluar, Stefan malah mencoba untuk menghalanginya. Hal itu nampak membuat Clara sedikit curiga. Jantung gadis itu kembali berdebar. Takut jika Stefan mencurigai mamanya sebagai salah satu penjahat yang berkomplot dengan mereka. Ia lantas berusaha mencuri kesempatan dikala ada waktu luang. Kakinya mundur beberapa jengkal dari kerumunan orang-orang itu. Kini, matanya telah tertuju pada bilik yang masih tertutup rapat. Ya, gadis berusia 23 tahun itu mencoba untuk memastikan sendiri bahwa mamanya bukanlah manusia yang jahat. Tidak seperti tuduhan tanpa alasan dilontarkan Stefan terhadap mamanya kala itu. Mungkin memang orang tua tunggalnya itu telah memerintahkannya dan menentang kedekatannya dengan pria yang sangat dipujanya itu. Namun, kalau untuk masalah menculik dan membunuh, gadis itu masih belum yakin jika mamanya adalah dalang di balik peristiwa tersebut. Tanpa terkecuali pada kasus rumit tentang menghilangnya kekasih dari Stefan itu. Entah apa reaksinya setelah dirinya mengetahui bahwa mamanya itu telah tewas secara mengenaskan akibat ulah pesugihan dan anutan ilmu hitam yang selama ini sudah ia geluti selama bertahun-tahun. Yang pada dasarnya keserakahan dan gemerlapnya dunia telah membawanya pada jalan pintas yang menyesatkannya. "Maaf, Pak, tapi masih ada yang perlu saya bicarakan," papar Stefan kepada pria berseragam itu. Ia lalu mengajak Komandan Agus untuk berdiskusi dengannya sebentar. Mereka berdua nampak bicara menjauh dari kerumunan orang-orang itu. Tak tahu topik apa yang mereka bahas saat ini. Setelah mendengar penuturan dari Stefan, kepala kepolisian itu nampak menganggukkan kepalanya, yang seolah-olah menandakan bahwa mereka tengah bekerja sama untuk menyusun sebuah rencana. "Baiklah kalau begitu, bisakah Anda mengantar saya langsung ke kamarnya untuk sekedar menginterogasi wanita yang Anda maksud?" Samar telinga semua orang yang ada di sana.
mendengar lirih perbincangan di antara mereka berdua. "Mari Pak, ikut saya sebentar." Stephen lalu berjalan ke arah bilik Tante Eva, yang kemudian disusul Komandan Agus beserta anak buahnya yang lain. Lalu, Eyang Reso dan ibu dari Agatha juga nampak penasaran dengan apa yang hendak Stephen tunjukkan kepada mereka. "Mama!" Terdengar suara jeritan Clara dari dalam ruangan itu. Sesegera mungkin Stephen beserta yang lain berlari untuk menghampirinya. Saat kaki mereka melangkah masuk ke dalam kamar, terciumlah bau busuk yang teramat sangat menyengat hingga ke indera penciuman mereka. Nampak dinding dan juga lantai telah dipenuhi oleh ribuan belatung, beserta ceceran dengan darah kering yang masih meninggalkan sisa. Di samping ranjang tempat tidur itu, terpampanglah songgok tubuh mayat yang sudah membusuk, yang kini telah diserang oleh ribuan belatung hingga wajahnya hampir tak bisa ia kenali. Begitupun bagian dadanya yang bolong, yang kala itu nampak dihinggapi oleh ratusan lalat-lalat besar berwarna kehijauan. Para anggota kepolisian itu membagikan masker kepada semua orang untuk mengurangi bau menyengat yang ada di ruangan tersebut. Pun kepada Clara, yang kala itu nampak syok melihat semua yang terjadi di depan matanya. Gadis itu jatuh tersungkur setelah menemukan jasad mamanya yang hampir tidak dikenali sama sekali. Tetesan peluh putih mulai berjatuhan basahi pipinya. Perasaannya tak bisa ia kendalikan. Kemudian tangisnya memecah keheningan yang terjadi di ruangan itu. Tubuhnya lalu tergeletak di lantai, dan gadis itu pun akhirnya tak sadarkan diri. "Ya Allah, Clara!" Melihat temannya yang tiba-tiba pingsan, Stephen bergerak cepat untuk mengangkat tubuhnya dan bawanya ke tempat yang terpisah dari ruangan itu. Lelaki itu turut merasakan apa yang Clara rasakan saat ini. Apalagi kematian tak wajar ini menimpa seorang yang sangat disayanginya, seorang yang telah melahirkannya, yang merupakan ibu sekaligus ayah bagi dirinya. Apa yang terjadi sebenarnya pada kasus kematian Tante Eva masih diselidiki oleh pihak yang berwajib. Jika memang itu karena adanya campur tangan manusia lain, maka Stephen akan memastikan bahwa orang yang melakukannya akan diberi hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap orang tua sahabatnya itu. Namun jika kematian itu memanglah tidak wajar, maka kasus ini akan Stephen serahkan kepada Zara beserta yang Reso, agar mereka bisa menerawang melalui penglihatan batinnya mengenai kejadian sebenarnya yang menimpa almarhumah saat ini. Setelah membawa Clara ke kamar, Stephen kembali ke ruangan itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komandan Agus beserta anak buahnya. Beberapa anggota lainnya nampak memasang garis polisi di sekitar area jenazah, yang saat ini jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam tandu dan akan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Pria berseragam itu kemudian menghampiri Stephen yang masih terpaku di tempat ia berdiri. Lelaki itu seakan masih tak percaya dengan apa yang kala itu tengah menimpa Tante Eva. "Maaf, bisa saya meminta waktunya sebentar?" ujar kepala kepolisian itu kepadanya. Stephen tersadar dari semua lamunannya setelah mendengar ucapan tegas yang keluar dari bibir Komandan Agus. "Baik Pak, lantas bagaimana kesimpulan dari penelitian yang telah Bapak lakukan tadi bersama para anggota lainnya? Apakah sudah menemukan titik terang tentang pelaku pembunuhan tersebut?" Serunya yang mengajukan langsung inti dari pertanyaan yang menurutnya sangatlah penting bagi dirinya dan juga Clara. Bukannya memberikan jawaban, pria berseragam itu malah menggelengkan kepalanya dan bergerak lebih maju dari tempat Stephen berdiri saat ini. "Ini merupakan kasus yang sangat rumit, yang kali pertama saya temui dibanding peristiwa-peristiwa kematian yang sudah kami selidiki sebelumnya," jelasnya kepada Stephen. Ia nampak mengernyitkan dahi setelah mendengarkan perkataan yang terucap dari mulut laki bertubuh kekar yang ada di depannya itu. "Maaf, maksud Bapak bagaimana ya?" tanya Stephen yang masih tak paham
dengan penjelasan yang sudah dituturkan kepada kepolisian tersebut padanya. Begini, kami sama sekali tidak menemukan satupun sidik jari seorang yang ada di tubuh korban, pun dengan luka menganga di bagian dadanya. Tidak mungkin jika semua itu adalah perbuatan dari manusia. Ini merupakan hal yang sangat mustahil, yang sulit dicerna oleh akal sehat manusia biasa seperti kita. Papar Komandan Agus yang menjelaskan kembali secara detail tentang kasus rumit yang sedang ditanganinya saat ini. Stephen mengangguk paham. Rupanya kematian Tante Eva ada hubungannya dengan hal gaib yang sama sekali tidak mereka ketahui. Namun dua lelaki yang tangannya tengah diborgol kala itu nampaknya ingin memberikan sebuah informasi kepada mereka tentang jasad yang sudah membusuk itu. Stephen beserta kepala kepolisian itu kemudian melangkahkan kakinya ke arah mereka untuk menginterogasinya. Sudah beberapa hari ini Marisa absen dari pekerjaannya. Alasannya karena agak kurang enak badan. Tapi pagi itu Andre tak sengaja berpapasan dengannya. Wanita yang pernah singgah di hatinya itu tengah berbonceng naik motor bersama teman seprofesinya sendiri. Sayangnya, kala itu posisinya berlawanan arah dengan mereka. Sehingga dalam pertemuan itu mereka nampak saling tak tegur sapa. Yang mencuri perhatian Andre adalah cara berpegangan Marisa kepada Dimas. Entah itu hanya perasaannya saja, ataukah memang di hatinya itu masih terselip rasa untuknya. Jantungnya seakan memanas melihat mereka yang tengah berboncengan mesra naik motor pagi-pagi buta begini. Keinginannya untuk menyelidiki hubungan antara Marisa dan Dimas semakin kuat. Ia pun bertekad untuk mengikuti motor Dimas dari belakang secara diam-diam. Namun, rasa penasarannya malah membawanya pada kenyataan yang tak terduga tentang sifat asli dua orang terdekatnya itu. Tiba-tiba, kendaraan roda 2 itu berbelok arah dan masuk di gang kecil di kawasan kampung yang sangat terlihat kumuh. Terpaksa Andre memarkirkan mobilnya di depan jalan dan menguntiti mereka dengan berjalan kaki. Setelah memastikan kendaraannya itu benar-benar terkunci, ia kemudian berlari ke arah yang dituju. Dan semoga saja dirinya tidak ketinggalan jejak mereka. Ada hubungan apa sebenarnya Marisa dengan Dimas ini? Apakah mereka tengah merajut hubungan yang spesial? Sepanjang jalan, lelaki itu terus saja mengoceh. Saat Andre tiba di sana, ianya menemukan motor yang dipakai Dimas terparkir sejajar dengan kendaraan lainnya di depan ruko kecil. Namun dirinya sama sekali tak mendapati keberadaan kedua temannya itu. Entah kemana arahnya akan menyusul mereka. Andre masih bingung, karena kawasan itu lumayan terbilang asing baginya. Apalagi tempatnya yang kumuh dan tak memadai. Ada urusan apa mereka di sini? Dumelnya yang terlihat penasaran. Dirinya masih celingukan mencari keberadaan mereka. Ia memutuskan untuk menunggu mereka di depan ruko itu. Hampir setengah jam lamanya menunggu. Matanya menangkap dua orang pasangan yang kala itu nampak buru-buru keluar dari rumah kecil yang ada di area tersebut. Ternyata setelah diamati, satu pasangan lainnya itu adalah Marisa dan Dimas. Mereka keluar dari rumah itu sambil bergandengan tangan dengan mesranya. Niat hati hendak memergoki mereka, namun nyali Andre mendadak menciut setelah mengetahui kedekatan hubungan di antara mereka berdua. Saat dua zoli itu akan lewat di depan matanya, ia malah menutup wajahnya dengan menggunakan kardus bekas agar mereka berdua tak mengenalinya bahwa dirinya yang sedang berusaha untuk mengikuti mereka. Saat motor mereka sudah melaju pergi, barulah lelaki itu menyusul berjalan ke arah depan, di mana di situ terdapat mobilnya yang sedang ia parkir di sebarang tempat. Wajah Andre terlihat lesu. Masih terbayang dengan jelas di depan matanya. Wanita yang masih sangat dicintainya itu bergandengan bersama seorang pria, yang tak lain pria itu adalah teman kerjanya sendiri. Langkahnya terhenti. Dirinya nampak kepikiran oleh sesuatu. Ia lalu kembali ke tempat di mana Dimas dan Marisa keluar dari rumah yang lebarannya sepetak yang ada di kawasan tersebut.
Andre memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu penghuni rumah kumuh itu untuk menyelidiki lebih lanjut tentang keberadaan mereka berdua di sana. Pak, permisi. Maaf, mau numpang tanya. Apa Bapak tadi mengenal 2 orang yang baru saja masuk ke rumah sini? Sambil menunjuk ke rumah yang dimaksud. Pria parubaya yang kala itu ditanyainya, malah melihat penampilannya dari atas ke bawah. Oh, rumahnya itu yang dimaksud, Mas. Sautnya. Andre pun mengangguk. Ini bukan rumah, Mas, tapi penginapan. Dan penginapan ini saya yang punya. Seru pria tersebut. Kali ini Andre nampak tercengang setelah mendengarkan penuturan darinya. Terselip ribuan pertanyaan. Mengapa Marisa dan Dimas tadi terlihat keluar dari penginapan kumuh itu? Atau jangan-jangan mereka... Dirinya mulai berpikiran negatif tentang mereka berdua. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.